kanggone wong Jawa syahadat iku padha karo sumpah. Sumpahe aku percaya. Makanya wong Jawa iku bukan agama. Kepercayaan, penghayat kepercayaan. Monggo. Niki lajengipun nuwun diwedhar terkait dengan syahadat panetep lan agama Bapak. Oh. Nggih, macam-macam nggih kuwathah pertanyaane nggih. Sakniki ngaten nggih. Sampun wonten istilah ucapan syahadat panetep pranata agama. Berapa kalimat? Syahadat panetep pranata agama. 4 kalimat. 4 pertanyaan menjadi satu. Dirangkep syahadat panetep pranata agama. Syahadat itu apa? Coba misalnya kalau orang beragama, misalnya ini mayoritas beragama Islam. Anda tahu ucapannya syahadat orang Islam? Iya, Bapak. Seperti ini kan, ini mungkin ada nanti setelah syahadat pranata agama ada pertanyaan lagi, mungkin ada kaitannya ya, yang dinamakan syahadat kalau bagi kami yang membuat Islam kan bersaksi. Nah, ini bersaksi. Ini kan tadi yang pertanyaan tadi kan nyuwun diwedhar syahadat pranata agama. Nggih. Nah, ini wonten sangkut pautnya dengan syahadat, terjemahan syahadat. Syahadat dalam Islam kan bersaksi. Ini juga ada pertanyaan. Ya. Jadi syahadat kami agama Islam kan bersaksi. Bersaksi. Terus apa yang kita saksikan? Lah, lengkapnya nggih. Lengkapnya gimana? Lengkapnya bagaimana kalau bahasanya? Saya bersaksi. Terus bersaksi apa ya? Bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lah, bersaksinya itu kapan? Nabi Muhammad itu lahirnya kapan? Seperti lah itu. Ya, pertanyaannya di sini. Nah, ini yang menjadi otak-atik dalam pemikiran saya, Bapak. Ya. Kok bersaksi? Padahal kalau kita bersaksi harusnya ada yang kita saksikan. Harus tahu. Harus tahu. Ada yang kita saksikan di hadapan kita. Nah. Sedangkan ini bersaksi kok tidak ada yang kita saksikan. Nah, ini padahal orangnya sudah wafat. Iya, sudah itu wafat. Zaman kapan kok kita sekarang bilang bersaksi? Kok berani? Nah, itu kan berarti salah tuh jawaban itu. Tapi ya maklum, salahnya kan tidak disengaja karena tidak mengerti. Pada umumnya orang Islam sekarang, terjemahannya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Yang beda kan hanya sebutannya. Tadi kan saya sudah katakan, ada yang nyebut Tuhan, ada yang nyebut Allah, ada yang nyebut Sang Yang Widi, ada yang nyebut Yang Maha Suci, dan sebagainya. Nah, kira-kira bahasa aslinya Islam itu syahadatnya, ucapannya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi. Ini yang salah yang memperjemahkan atau kata-katanya. Tafsir toh ini. Karena apa? Tafsir. Yang nafsir orang Indonesia. Bahkan ini bahasa Arab. Ya toh? Kalau bagi saya bukan gitu. Bukan artinya bukan aku bersaksi. Ini jelas salah.
100% salah itu artinya, tafsirnya salah. Kalau saya gini, bukan aku bersaksi, tapi aku percaya. Makanya orang Jawa itu penghayat kepercayaan, Mas. Nggak ada yang bisa menyaksikan Tuhan. Orang sekarang lahirnya Muhammad tidak tahu kok, sudah ketinggalan zaman kok. Kok berani menyaksikan, berani bersaksi. Berarti kalau berani bersaksi, berarti tahu persis masalahnya, tahu persis peristiwanya. Ini. Tidak ada yang bisa menjadi saksi tentang Nabi Muhammad utusan Allah. Yang mengerti hanya kalau bahasa agama mungkin malaikat. Tapi kalau orang Jawa, ya inilah sedulur yang sejati. Sedulur sejati itu ada dua. Ada orang menyebut sedulur papat, lima pancer, ya boleh. Tapi papat itu bukan yang sejati. Makanya ada ucapan sejati, berarti ada yang tidak sejati. Tapi kalau saya memperjemahkan, bukan gitu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan? Pertanyaannya kapan? Kapan? Kok berani bersaksi? Nah ini. Ini yang salah perjemahannya atau kata-katanya. Apa benar bahwa ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu artinya aku bersaksi? Ini yang salah menerjemahkan atau ucapan. Makanya kalau belum paham betul, jangan ngajarkan. Karena sudah terlanjur lama. Ajaran yang salah membuahkan hasil yang salah juga. Ini. Makanya kalau orang Jawa nggak ada aku bersaksi tanpa mengetahui. Syahadat itu kan sumpah. Sumpah. Juga bisa disahkan kunci. Kunci itu rahasia. Rahasia Tuhan masa orang tahu. Kapan? Sedangkan manusia yang lahir pertama yang sudah diakui sedunia, Adam. Adam nggak bisa mensaksikan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Loh, orang pertama saja nggak tahu kok. Lah Muhammad itu sejak mulai Adam sampai Muhammad berapa ribu tahun. Nah, yang menyaksikan waktu itu siapa? Yang menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Yang menyaksikan siapa? Kan salah toh. Entah itu salah ucapannya, apa salah yang mengartikan. Salah tafsiran. Nah, salah yang menafsirkan. Itu makanya kalau belum jelas jangan diikuti. Karena apa? Awal sudah melangkah pertama sudah salah, kalau dilanjutkan selanjutnya salah. Ini. Tapi bagi orang Jawa, nek kanggone wong Jawa, syahadat iku padha karo sumpah. Sumpahe aku percaya. Makanya wong Jawa itu bukan agama, kepercayaan, penghayat kepercayaan. Penghayat itu pelaku. Paraga. Nggih. Carane juklak. Juru laksana. Seorang pelaku tentang ketuhanan. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan. Seorang laku
percaya marang Tuhan. Itu. Apalagi ditambah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kapan bersaksi? Yang menyaksikan siapa? Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya malaikat atau sedulur sejati. Makanya kalau orang Jawa nunggu dawuhe sedulur sejati. Nah, di SS ada tahu kunci-kunci hijau. Nah, kunci itu sama dengan sumpah, sama dengan rahasia. Kalau tidak jadi warga ya SS ya nggak tahu kuncinya, ya tidak akan dikasih kunci SS. Itu rahasia kok. Tidak keluarga kok dikasih kunci. Nah, kuncinya paguyuban lain ya monggo, beda-beda toh. Indonesia itu sudah masuk dalam catatan resmi dari pemerintah 193 penghayat kepercayaan. Itu punya cara masing-masing menemukan cara yang berbeda. Makanya sampai percaya, sampai dihayati. Jadi penghayat itu pelaku. Kalau syahadat panetep lanang gumun niku. Nah, niku wonten kaitane. Lah, syahadat tegese niki wau. Saksi syahadat niku napa? Kunci atau sumpah. Disumpah ada istilah napa syahadat panetep pranatagama. Kapan? Zaman apa itu? Coba ingat prasejarah sebelum zaman kejayaan Majapahit ada seorang dari Sumatera datang ke Jawa yang mencari bapaknya. Ingat? Tapi setelah datang ke Jawa tidak ditemukan pada orang tuanya. Seorang putra Raja Majapahit ditemui orang lain, didatangkan, dibelokkan tempat yang lain. Ingat Raden Patah yang punya istilah itu Raden Patah. Setelah Raden Patah dijujukan di Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ngampel itu daerah Surabaya kan? Itu dari istilah Jawa. Dulu Sunan Ngampel datang ke Majapahit minta tempat. Karena kalau bertuhan beda dengan orang Jawa. Loh. Nah, apa bertuhan, apa manembah kok leren bengok-bengok. Nah, andan niku. Oh, nek ngono ndak ganggu wong kerajaan. Tak dekek kono, tak sili nggon ning kono kowe. Nyilih lho, ngampil iki lho. Saiki dadi istilah ngampil niku istilah saka basa ngampil. Ngampil niku nyilih, tak sili nggon kowe manggon ono kene. Nah, akhirnya Raden Patah kan diampirkan di situ. Sampai dididik di situ menjadi menantunya. Setelah menjadi menantunya, baru diantar ke orang tuanya. Akhirnya gimana? Kan dikongkon merangi bapake dhewe to. Terus didekekno Demak. Mulane runtuhe kerajaan Majapahit ngadekin Demak Bintara. Ning kono rajane Raden Patah. Terus disebut gelar napa? Sing nganggo sebutan syahadat panetep pranatagama. Itu kejayaannya kaum muslim. Berarti baru ya? Baru. Berarti bukan zaman leluhur. Muhammad, bukan.
Itu sudah zaman Raden Patah. Ada istilah panetep. Islam. Kejayaan Islam. Oh iya iya. Nah, sekarang gini. Ini saya mendapat informasi jelas. Ini orang dari pusat yang datang ke sini. Orang itu peneliti, pengumpul data dan fakta, saksi dan bukti. Penelitiannya sudah keliling Indonesia sampai Nusantara. Mulai kejayaan-kejayaan bangsa ini sudah diteliti. Mulai tahun 1 Masehi sampai sekarang. Ini cocok terus, nggak ada yang salah. Makanya sudah benar ini. Jadi waktunya kembalinya kejayaan Nusantara. Apa boleh saya buka omong? Boleh, monggo. Monggo nggih. Sedikit aja ya. Diteliti sejak mulai tahun 1 Masehi per 500 tahun. Tahun 1 Masehi sampai 500 Masehi. Itu zaman kejayaan Nusantara. Walaupun zaman belum maju, belum apa adanya. Yang maksudnya bangsa Nusantara hidup damai, tentram, sejahtera, rukun. Mulai 1 sampai 500 tahun. Di tengah-tengah perjalanan 500 tahun ada tamu dari mancanegara yang asalnya berdagang. Masuk Nusantara, belum Indonesia. Nusantara. Di tengah-tengah perjalanan tahun ini ada bangsa asing yang masuk berdagang di Indonesia. Ya. Kaum Hindustan, kaum Dharma datang ke Nusantara, nyampe ke Jawa ini membawa pengaruh ajaran agama. Dharma, Hindu, Buddha, Tridharma. Makanya sejak ada orang dari Hindustan, dari luar masuk ke Nusantara, mulai tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi, tahun 1000. Itu mulai terpengaruh menjadi kejayaan bangsa Hindustan. Sampai berpengaruh berdirinya Candi Borobudur dan sebagainya. Semua candi-candi.